Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan topik kita tentang dimensi 3. Nah, kali ini kita akan membahas topik dari dimensi 3 ini yang mungkin sangat sering ya dijumpai, yaitu jarak titik ke garis. Karena hampir rata-rata topik yang berhubungan dengan dimensi 3 itu pada umumnya tentang titik ke garis ya. Ada juga nanti titik ke bidang, kita akan lihat di video berikutnya. Kali ini kita akan bahas dulu ya jarak titik ke garis. Sebagaimana yang udah kita bahas di video sebelumnya, kalau pada dasarnya nanti di dimensi 3 itu kita akan dihadapkan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan jarak dan juga sudut yang akan kita jumpai di bangun ruang atau bangun dimensi 3 ya, baik itu kubus, balok, 5 segi 4, 5 segi 3, prisma atau bangun dimensi 3 yang lainnya. Tapi sebagaimana konsepnya, semua bangun dimensi 3 ini akan kita arahkan kepada konsep utamanya adalah segitiga ya. Jadi apapun bentuk dimensi 3-nya, persoalannya akan kita arahkan apakah nanti kita akan bertemu dengan segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, sama kaki, atau mungkin kita hanya akan memperoleh segitiga sembarang. Kalau kita bertemu dengan segitiga yang istimewa, siku-siku sama sisi ataupun sama kaki, itu akan lebih mudah menghitungnya. Tapi kalau ketemu yang segitiga sembarang, itu akan lebih sulit sedikit ya. Bukan sulit juga sih, agak lebih panjang aja sedikit. Nah, video ini kita akan lihat gimana kalau kita ketemu dengan segitiga sembarang juga. Tapi kita akan lihat ya. Pada dasarnya, untuk jarak titik ke garis, itu sebenarnya diwakili oleh jarak terpendek ya dari sebuah titik itu terhadap garis yang dituju. Nah, jarak terpendek itu biasanya dia adalah yang siku-siku ya. Jadi kalau seandainya kita punya sebuah titik ya, kemudian titik ini kita cari jaraknya terhadap garis, maka kita mesti menarik atau membuat garis yang tegak lurus dengan si garis tersebut, dari titik tegak lurus dengan garis tersebut. Nah, itulah yang menjadi jarak. Nah, di sini saran saya untuk mencari titik ke garis, maka posisikan titik yang ditanyanya itu atau titik yang menjadi asal itu ya di posisi atas dari segitiganya. Jadi, kita ngegambar titik itu di atas, garis itu di bawah. Karena itu lebih mudah untuk menentukan jarak siku-sikunya karena kita tinggal menarik garis vertikal ya. Jadi bagaimanapun di dimensi 3-nya mungkin si titiknya entah di mana posisinya, tapi kita selalu memposisikan titik itu ada di atas ya. Nah, kalau kita udah memperoleh si segitiganya, dan dari titik ke garis ini lebih gampang ya membuat segitiganya, karena kalau dari titik ke garis, misalkan ini titik A ke garis BC, itu kita artinya sudah bertemu dengan sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC. Jadi mereka sudah membentuk sebuah segitiga. Nah, tinggal kita identifikasi nih segitiga yang kita peroleh ini apakah istimewa atau segitiga sembarang. Nah, kalau kita sudah berhasil mendapatkan segitiganya, pada dasarnya untuk perhitungannya itu kita akan kembali lagi ke konsep segitiga ya. Kalau kita ketemunya segitiga siku-siku, kita akan bertemu dengan Pitagoras. Baik itu Pitagoras dengan menggunakan perhitungan dasarnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau di posisinya kita tukar-tukar, tergantung dari posisinya ya, yang dicari. Nah, ini kita pakai hanya kalau si angkanya itu sangat sembarang ya, tidak ada pola yang bagus di angka-angka penyusun segitiganya, sangat sembarang. Itu bisa kita cari dengan rumus ini. Tapi kalau angkanya cukup bagus, kalau si sisinya itu bisa kita bentuk menjadi bentuk ini, X akar M sebagai alasnya, X akar N sebagai tingginya, maka kita tinggal mencari miringnya itu adalah X akar M tambah N. Nah, ini akan sangat sering kita jumpai. Ini bisa menghemat kita untuk menghitung Pitagorasnya ya. Jadi kita nggak usah menghitung secara manual dengan rumus Pitagoras yang sudah kita temui. Tinggal rumus cepatnya ini aja. Nah, tapi biasanya titik ke garis ini agak jarang juga ya kita jumpai, kecuali
nanti akan kita pakai untuk menentukan komponen-komponen dari segitiga yang kita peroleh. Mungkin ada sisi yang belum diketahui, harus menggunakan segitiga yang lain. Nah, biasanya segitiganya bisa kita arahkan menjadi segitiga siku-siku. Nah, pada umumnya yang lebih sering kita jumpai itu nanti adalah perbandingan luas. Nah, perbandingan luas ini kita pakai kalau kita bertemu ada segitiga siku-siku. Nah, tanda siku-sikunya ada dua. Tanda siku-siku yang pertama itu jelas dari jarak ya, karena tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa jarak itu dia pastilah siku-siku. Nah, yang kedua, tanda siku-sikunya itu adalah dari segitiga yang kita peroleh. Tanda siku-siku ini bisa kita dapatkan dari posisi garisnya, mungkin rusuk dengan rusuk yang saling siku-siku, atau diagonal dengan rusuk yang saling siku-siku ya, dengan jaminan siku-siku yang sudah kita ketahui, baik itu di kubus, balok, atau bangunan yang lainnya. Atau dari angka-angka penyusun segitiganya, kalau dia membentuk triple Pythagoras, berarti itu segitiganya segitiga siku-siku. Nah, kalau kita ketemu dengan dua tanda siku-siku ini, kita akan menggunakan perbandingan luasnya A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2. Sisi yang saling siku-siku itu artinya alas sama tinggi ya. Sementara jarak itu kita sebutkan sebagai tinggi 2, maka tempat dia siku-siku adalah alas 2. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menghitung jarak, yaitu si T2 ya. Nah, kalau kita ketemu dengan bentuk yang lebih sembarang segitiganya, bukan segitiga istimewa, baik itu segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki atau sama sisi, nah kita biasanya akan menggunakan aturan cos. Aturan cos ini kita pilih aja salah satu sudut yang mau kita pakai. Nah, kita masukkan ke aturan cos. Tapi biasanya dari aturan cos ini kita akan arahkan dia nanti ke sin nih. Karena nanti kita akan bikin satu jarak, misalkan ya ini yang tegak lurus dengan yang dicari. Nah, biasanya yang jadi jarak ini atau T-nya ini dia posisinya berada di depan dari sudutnya. Makanya kita harus arahin dia ke sin ya. Atau kita juga bisa aja sih menggunakan rumus Pythagoras di sini dengan memotong segitiganya menjadi dua bagian, lalu kita gunakan rumus Pythagoras untuk masing-masing bagian. Tapi saran saya sih sebaiknya kita gunakan aturan cos aja, mungkin lebih sederhana menggunakan aturan cos. Untuk lebih jelasnya kita coba beberapa contoh ya. Nah, di sini contoh pertama kita bertemu dengan kubus ya. Di sini kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm, ditanya jarak titik B ke diagonal AG. Nah, kalau dimensi 3, pertama-tama mau nggak mau kita harus ngegambar dulu ya dimensi 3-nya. Nah, ini kalian gambar aja yang cukup terlihat oleh kalian ya posisinya. Dia di sini lalu kita ikuti petunjuknya, dia maunya jarak dari titik B, berarti ini dari titik B kita mau ke garis AG, berarti AG-nya kita gambar sebagai garis ya. Nah, di sini kita tinggal tarik ya dari B. Nah, kita itu agak susah nih ngarahinnya kemana gitu ya, si titik B ini kita menarik garisnya. Nah, itu tidak usah terlalu dipikirkan, kalian bebas menarik kemana aja. Tapi yang penting kita kasih tanda siku-siku ya, karena dia jarak. Nah, jarak itu siku-siku. Nah, di sini berarti kalau dia B ke AG, nah kalau kita gambar, dia kan maunya B nih, berarti kita gambar tuh. Titik B-nya kita simpan di atas, walaupun ini di segitiganya dia adanya di bawah ya, di bawah sejajar sama A, tapi untuk perhitungan jarak kita taruh aja si titiknya itu di atas, kemudian si garisnya di mendatarnya atau horizontalnya. Nah, dari sini kita akan, ini garisnya berarti A sama G ya. Nah, kalau si garisnya horizontal, kita akan lebih mudah menggambar si jaraknya, karena jarak itu pasti vertikal ya. Kalau si garisnya horizontal, jaraknya pasti vertikal yang tegak lurus. Nah, itu jarak. Nah, kalau titik ke garis, mereka udah jadi segitiga nih. Berarti di sini kita akan peroleh segitiganya adalah ABG. Nah, kalau kita lihat si angka-angkanya, di sini kita punya AB itu adalah rusuknya, berarti AB-nya ini 6. BG ini adalah diagonal. Nah, di diagonal ini kita udah hafal ya, 6 akar 2. Dan
rusuk dengan diagonal BG itu adalah tegak lurus. Nah, ini tegak lurus nih. Oh, berarti di sini kita punya tanda siku-siku lagi karena dia tegak lurus. Kita ganti warna aja ya biar kelihatan siku-sikunya. Nah, berarti ini wah siku-siku lagi. Oh, berarti kita bertemu dengan dua tanda siku-siku. Tanda siku-siku yang pertama yang dari jarak karena dia udah pasti siku-siku. Yang kedua, ternyata segitiga yang kita peroleh itu adalah segitiga siku-siku. Nah, tinggal kita nyari AG nih. AG ini kalau segitiga ABG siku-sikunya di B, berarti AG ini miring ya, walaupun dia posisinya itu datar, tapi sebenarnya ini adalah sisi miring. Nah, kita gunakan aja rumus yang tadi kita udah punya ya. Ini 6 akar 1, ini 6 akar 2, berarti AG ini adalah diagonal ruang, dia adalah 6 akar 3. Nah, di sini kita punya dua tanda siku-siku, berarti kita bisa menggunakan perbandingan luas A1 kali T1 sama dengan A2 dikali T2. A1-nya itu 6, T1-nya itu 6 akar 2, A2-nya ini 6 akar 3, T2-nya itu si jarak atau di sini hurufnya adalah T atau variabelnya adalah T. Tinggal kita sederhanain, ini ada angka 6 ya. Kemudian kita pindahin akar 3-nya, 6 akar 2 per akar 3 sama dengan T. Nah, di sini tinggal kita hitung ya, tinggal kita rasionalin. Kalau dia bentuknya bukan bentuk akar di bawahnya, kita kali dengan akar 3 per akar 3. Berarti kita peroleh jaraknya itu atau nilai T itu adalah 6 akar 6 per 3 atau sama dengan T-nya adalah 2 akar 6. Nah, itu ya kalau kita bertemu dengan dua tanda siku-siku. Nah, dengan catatan kita harus tahu nih segitiga yang kita peroleh itu segitiga apa. Kalau tidak cukup jelas dari gambarnya, kita bisa ngecek dari angka-angka si sisi-sisinya. Nah, untuk gambarnya sendiri kita harus ingat apa mana aja yang saling tegak lurus. Nah, itu akan sangat membantu kita mengidentifikasi jenis segitiga yang kita dapatkan. Oke, itu contoh yang pertama ya. Kita coba lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, kita punya masih kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 6. Titik P merupakan titik tengah EH. Tentukan jarak P ke diagonal BG. Oke, sama kayak tadi, pertama-tama pasti kita ngegambar dulu kubusnya ya. Nah, di sini ABCDFGH. Dia mintanya, oh ini dikasih tahu titik P-nya di tengah-tengah EH, berarti kita gambar ini tengah-tengahnya titik P. Dan dia maunya ini ke diagonal BG, berarti diagonal BG-nya kita gambar juga. Nah, di sini berarti kita harus menarik garis dari P ke BG ya. Nah, ini kita kan nggak kebayang nih nariknya kemana. Nah, kita pindahin aja si titiknya ke luar dari dimensi 3-nya. Jadi kita gambar lagi. Dan pastikan si titiknya itu ada di atas ya. Jadi titiknya dulu, kemudian si garisnya kita gambar horizontal. Biar nanti kita gampang mencari jaraknya. Karena tinggal kita gambar tegak lurus. Karena pasti semuanya bakal kayak gini aja nih gambarnya, polanya. Tinggal si angka-angkanya aja yang kita sesuaikan. Nah, ini berarti titiknya titik P. Dia maunya ke garisnya garis BG. Berarti segitiganya adalah PBG. Udah langsung jadi segitiga. Tinggal kita gambar aja sih sisi-sisi pendukungnya. Nah, sekarang kita lihat nih angka-angkanya. Yang baru diketahui itu hanya BG. BG-nya itu diagonal sisi. Berarti ini 6 akar 2. Kemudian kita juga butuh PG. Nah, PG-nya kita cari dulu nih dengan bantuan segitiga. Nah, PG ini kita pakai segitiganya PHG. Berarti dia siku-siku nih di H. Karena ada dua rusuk yang berpotongan yang saling siku-siku. Katakanlah ini P, ini H, atasnya G. Kalau kita lihat angkanya, HG-nya ini rusuk berarti 6. PH-nya ini tengah-tengahnya ya. P ini tengah-tengahnya berarti dia setengah. Berarti ini 3. Nah, kita ubah aja ke dalam bentuk akar ya, biar gampang hitungnya. 3 ini kalau kita tulis dalam bentuk akar adalah 3 akar 1.
Ini koefisien akarnya itu 3 ya. Berarti si 6 ini harus kita ubah menjadi 3 kali 2. Dan 2-nya ini harus kita ubah ke bentuk akar, berarti 3 akar 4. Berarti PG kita punya nilainya adalah 3 akar 4 tambah 1, 5. Nah, PG-nya ini 3 akar 5. Kemudian yang kita butuhkan lagi berarti PB. Kita juga butuh PB ya. Nah, PB-nya kita gambar lagi karena kita butuh juga. Nah, kita usahain gambar segitiga siku-siku. Nah, kita bisa menarik P ke bawah ke sini vertikal untuk siku-sikunya, berarti di sini ada titik baru, atau kita ambil aja PE ya, PEB. Karena EH dengan EB juga segitiga siku-siku. Jadi kita bisa pakai juga nih. Berarti ini siku-sikunya di E. Katakanlah ini P, siku-siku di E, ini B. PEB. PE-nya itu setengah rusuk, berarti ini 3. EB-nya itu diagonal ya, berarti ini 6 akar 2. Sama kayak tadi, kita konversi lagi ke bentuk akar, ini 3 akar 1. 6 ini berarti 3 kali 2 akar 2. 2 akar 2, 2-nya kita masukin ke dalam akar, berarti akar 4, ketemu 2, berarti dia jadi 3 akar 8. Oh, berarti BP-nya adalah 3 akar 9 ya. 3 akar 9 itu kalau kita konversi jadi 3 kali 3, 9. Tapi untuk perhitungannya kita tulis aja ini 3 akar 9. Nah, ini berarti kalau kita lihat dari angka-angka penyusunnya, ini tuh segitiga sembarang ya, karena bukan triple Pitagoras. 6 akar 2-nya kita konversi juga ke 3 ya. 6 akar 2 itu adalah 3 akar 8. Nah, ini kan tidak ada yang dijumlahin nih. 9 tambah 5, 14, bukan 8 gitu ya. 8 tambah 5 itu 13, bukan 9. Nah, jadi ini bukan triple Pitagoras. Nah, kalau bukan triple Pitagoras, berarti kita harus menggunakan aturan cos, atau menggunakan Pitagoras, tapi memotong si segitiganya jadi 2 bagian. Ada segitiga yang gede, misalkan ini Q ya, PQG, dengan segitiga yang kecil, PQB. Tapi rekomendasi saya aturan cos aja. Kita ambil misalkan cosnya ini, di cos G. Nah, untuk menghitung aturan cos, kalau kita sudah bisa ngebentuk menjadi bentuk akar kayak gini, 3 akar 8, 3 akar 5, 3 akar 9, semuanya angka 3 ya awalannya. Nah, ini untuk perhitungan ke aturan cosnya, si angka 3-nya ini boleh kita abaikan. Jadi berarti kita menghitung cos G-nya adalah cukup si akarnya aja, si koefisien 3-nya itu nggak usah, itu menghemat kita untuk menghitung. Berarti akar 8 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat dikurang akar 9 kuadrat. Per 2 kali akar 8 akar 5. Berarti dia jadi 8 tambah 5 kurang 9 per 2 kali, ini akar 8 ini kita konversi lagi aja ke 2 akar 2. Akar 5-nya kita biarin aja. Ini berarti dia menjadi 4 per 4 akar 10 ya. Nah, ini bisa nih kita sederhanain. Berarti dia jadi 1 per akar 10. Kita biarin aja, nggak usah disederhanain lagi atau dirasionalin lagi, karena ini masih kita lanjutkan. Ini tuh cos ya, sementara kita butuhnya adalah sin. Cos itu sami, berarti kita butuh D-nya ya. D itu adalah mi kuadrat kurang sa kuadrat. Berarti D-nya adalah akar dari 10 kurang 1, akar 9. Atau D-nya adalah 3. Berarti ini sin G-nya, sin G itu adalah demi. Karena sin kan demi ya. Berarti D-nya itu 3 per Mi-nya itu akar 10. Nah, jadi sin G-nya 3 per akar 10. Sementara dari segitiga ini, yang siku-siku ya, ini katakanlah T, ini si G-nya. Sin G itu adalah, kalau dari sini ya, sin G itu adalah demi-nya itu T per
D-nya itu T, per Mi-nya itu 3 akar 5. Nah, tinggal kita samain nih, karena sama-sama sin. Berarti, sin G itu T per 3 akar 5 itu sama dengan 3 per akar 10. Oh, ini bisa kita sederhanain nih. Akar 5 sama akar 10, berarti jadi akar 2. Berarti dari sini kita peroleh, berarti T-nya itu adalah 9 atau 3 kali 3 per akar 2. Atau, nah di sini karena ini udah jawaban akhir, baru kita rasionalin. Jadi T-nya adalah 9 per 2 akar 2. Nah, itu kalau kita bertemu dengan bentuk segitiga sembarang. Memang agak lebih rumit ya, karena banyak yang harus kita cari. Ya, tapi namanya juga segitiga sembarang, jadi pasti angka-angkanya memang tidak sesederhana yang istimewa. Nah, itu aja mungkin untuk jarak titik ke garis ya. Titik ke garis itu kuncinya, balik lagi kita ke konsep segitiga. Tapi pastikan kita dapatkan segitiga yang menghubungkan titik sama garisnya ya. Itu aja mungkin untuk topik hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau ada kritik dan saran juga simpan aja di kolom komentar ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya topik kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.